Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan masih semangat. Ya oke, luar biasa. Malam ini kita belajar tentang dasar-dasar pertanian ya. Jadi teori bagaimana kita belajar pertanian secara organik. Jadi kalau kita lihat kesepakatan, jadi organik itu apa? Jadi sebenarnya organik itu sistem ya. Jadi satu sistem bagaimana kita mengelola ekosistem itu secara alami. Dan syarat organik adalah pakai tanah. Ya. Jadi yang nggak pakai tanah bukan organik. Jadi termasuk hidroponik dan lain-lain bukan organik. Jadi syarat organik adalah pakai tanah. Jadi kenapa kalau kita di sini semua kok pakai pembena tanah dan lain-lain supaya tanahnya menjadi lebih subur. Jadi tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang baik. Nah, tanaman yang baik kalau kita konsumsi membuat kita menjadi sehat. Jadi seperti itu. Nah, kenapa itu penting? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalkan jadi kalau kita mengkonsumsi pestisida dan lain-lain, dampaknya itu luar biasa. Jadi misalkan kalau untuk ibu hamil begitu bisa menjadi anaknya nanti bisa autis. Kemudian kalau untuk anak-anak juga bisa hiperaktif dan lain-lain. Jadi untuk petaninya juga berbahaya gitu. Karena itu kita menghindari terutama adalah pestisida kimia. Jadi dampaknya memang luar biasa sekali. Jadi benar-benar membuat kita tidak sehat. Karena itu kita benar-benar harus berjuang di tempat ini gitu. Jadi bagaimana kita buat tanaman itu menjadi obat kita. Nah, jadi sebenarnya fungsi tanah itu apa gitu, fungsi tanah. Jadi fungsi tanah itu sebenarnya juga ruang untuk pertumbuhan akar gitu. Tadi kalau Pak Bambang ngomong jadi kalau gembur apa, kenapa akarnya cepat berkembang gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya itu, tanah yang baik juga menyediakan oksigen. Jadi sebenarnya yang kita nggak lupa adalah akar itu juga bernafas. Jadi butuh untuk oksigen. Nah kemudian tanah itu juga berguna untuk menampung air. Jadi sebenarnya kenapa kita pupuk organik dan lain-lain, salah satunya adalah untuk mengikat air itu. Jadi air itu biar nggak hilang masuk ke tanah. Karena itu kita butuh pupuk-pupuk organik. Iya. Kemudian tanah juga menyiapkan nutrisi untuk tanaman. Jadi sebenarnya akar itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada mineral, kemudian ada. Jadi kalau kita lihat yang jadi yang biru itu adalah kemampuan tanah untuk mengikat air. Kemudian yang hijau untuk mengikat udara. Jadi semakin kita lihat, jadi kalau tanah alami itu modelnya yang di tengah ini. Jadi ini komposisinya seperti ini. Kemudian tanah yang padat komposisinya yang seperti ini. Jadi semakin banyak kerikil, banyak pasir, tanahnya semakin kurang subur. Jadi seperti itu. Nah dampaknya apa kalau untuk tanaman? Nah dampaknya kalau tanahnya ini terlalu padat, yang sebelah kanan itu akarnya nggak bisa masuk ke dalam. Padahal yang bagus itu akarnya lembut jadi bisa ya kemana-mana akarnya itu. Jadi gampangnya begini, kalau tangan kita masukkan ke dalam tanah, kemudian bisa masuk, berarti tanahnya subur. Tapi kalau tanah kita masukkan, ya nggak bisa, itu berarti tanah kita padat. Karena itu kita harus memperbaiki struktur tanah kita. Nah, salah satu adalah menggunakan arang sekam. Jadi arang sekam ini sebenarnya paling bagus untuk memperbaiki tekstur tanah. Jadi arang itu sebenarnya mempunyai daya ikat air yang kuat dibandingkan, kenapa kok dibikin arang? Arang itu bisa mengikat air. Jadi dia bisa untuk rongga air tadi, untuk rongga udara juga. Jadi sebenarnya juga bagus untuk pertumbuhan mikroba. Jadi mikroba pun dia membutuhkan udara untuk di situ. Nah sebenarnya juga arang ini juga bagus sekali untuk menaikkan pH tanah. Ya, jadi sebenarnya yang jarang kita kadang-kadang ngomong naikkan pH kan pakai dolomit, pakai kapur pertanian. Sebenarnya kuat, jadi pH itu bisa kita naikkan dengan menggunakan arang. Ya arang sekam bisa atau arang abu bakaran semua bisa.
Jadi nanti abu dan tanah itu bisa meningkatkan pH dari tanah. Jadi salah satu faktor kenapa tanah kita nggak subur adalah karena pH-nya terlalu rendah. Nanti saya bicara khusus tentang pH. Nah, jadi kalau kita secara gambar gitu ya, jadi yang paling bagus yang ada lingkaran itu Bapak Ibu. Yang kiri kedua, kalau kiri itu airnya terlalu banyak. Jadi tanaman itu bernafas. Kalau terlalu banyak air, biasanya malah mati karena dia nggak bernafas. Terutama kalau kita nanam di pot ya, kalau di pot nggak ada pernafasan gitu, tahu-tahu kok warna kuning, tahu-tahu apa. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau terlalu banyak air bagus. Enggak Bapak Ibu ya. Jadi kalau terlalu banyak air kadang-kadang tanamannya nggak bernafas. Jadi yang paling bagus adalah yang di tengah itu, yang besar itu. Jadi kalau nyiram juga nggak boleh banyak-banyak, yang cukup. Jadi kalau kita buat apapun, kata-kata misalnya seperti buat pakan dan lain itu cukup. Jadi penyiraman juga harus cukup. Jadi biar nggak terlalu over air. Nah, kemudian berdasarkan penelitian, ternyata penambahan pupuk kompos kimia dan pupuk organik dan lain-lain itu bisa meningkatkan daya penyimpanan air. Jadi lebih banyak sekali. Jadi penggunaan 1%, penambahan 1% saja. Jadi di lahan kita itu meningkatkan penyimpanan airnya. Jadi hampir 75 meter kubik per 0,4 hektar. Ini berdasarkan penelitian ya. Jadi kalau kita menggunakan kompos organik, jadi itu dampaknya memang luar biasa untuk lahan kita. Nah, kemudian gunanya untuk apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita ngomong tanaman, jadi ada namanya NPK, ya kan? Kemudian ada hormon sitonin, auksin, gribulin. Nah, ini biasanya gini. Jadi kalau kita gampangannya gini. Jadi kalau kita umpama makan begitu, nasinya adalah makro NPK itu. Kemudian kalau sekundernya itu buah dan sayurnya. Nah, kemudian tersiernya jadi susu misalkan gitu adalah mikronya. Jadi semua kebutuhan, jadi ini dibutuhkan semua oleh tanaman. Jadi secara sederhana, fosfat itu gunanya untuk akar. Kemudian nitrogen itu bagus untuk daun dan jaringan baru. Kemudian kalau untuk bunga adalah untuk kalium. Jadi kalium itu gunanya bunga dan buah. Ya. Jadi nitrogen, jadi tadi seperti itu, jadi pembentukan vegetatif, jadi fosfor untuk pembentukan akar, kalium untuk pembentukan gula, batang, dan lain-lain. Jadi untuk kualitas aroma dan macam-macam adalah yang digunakan adalah fosfor. Jadi kalium biasanya itu untuk merangsang pertumbuhan bulu akar. Jadi ya, jadi nitrogen itu banyaknya di mana gitu. Banyaknya nitrogen itu biasanya di asola, kacang-kacangan, jerami, kemudian ini. Jadi serta urin dan kotoran hewan ya. Ya. Jadi kekurangan nitrogen kendalanya adalah biasanya menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Jadi biasanya mula-mula menguning kemudian rontok, biasanya seperti itu. Jadi itu salah satu ciri kekurangan nitrogen. Jadi kemudian fosfor, jadi banyak fosfor itu biasanya dari ampas tebu, batang pisang itu banyak mengandung fosfor. Jadi jadi fosfor itu tugasnya adalah mengedarkan energi ke seluruh bagian tanaman. Jadi untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman, terutama untuk benih, akar, dan tanaman muda, itu sangat membutuhkan fosfor. Nah, kemudian kalium, jadi seperti tadi, jadi bagusnya untuk untuk pembentukan buah ya, jadi untuk bunga dan buah supaya tidak gugur. Jadi kalau terlalu banyak kekurangan kalium, biasanya itu bunganya gampang rontok. Karena itu kita harus kasih kalium. Nah, pemupukan, jadi biasanya begini, pemupukan yang pertama adalah pemupukan dasar, yang pertama adalah menggunakan yang banyak mengandung fosfat. Kenapa mengandung fosfat? Karena untuk pembentukan akar. Kemudian ada namanya pupuk susulan pertama. Susulan pertama itu N-nya yang tinggi, kemudian kalau susulan kedua P dan K yang tinggi.
Kemudian kalau yang susulan ketiga adalah nitrogen dan kalium. Ini berdasarkan kebutuhan dari tanaman. Nah, tanaman itu sehat apa enggaknya itu bisa kita lihat dari daunnya. Jadi kalau daunnya misalkan yang sehat itu hijau begini ya. Jadi kalau misalkan ada warna kuning seperti ini, kurangan nitrogen. Kalau warnanya agak seperti itu kekurangan fosfor, kekurangan kalium, kemudian magnesium. Kalau kekeringan modelnya seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat sehat tidaknya tanaman itu dari daunnya. Ya, jadi kemudian ada namanya zat PT. Zat PT itu apa? Jadi zat PT itu ada namanya hormon gibberellin. Jadi gibberellin itu proses pembentukan biji, pembentukan sari polen ya, polen. Jadi memperbesar ukuran buah. Ini adalah tugasnya gibberellin. Nah, itu banyaknya di mana? Jadi kalau bapak-bapak mau bikin hormon ya, tadi sudah ini ya. Tapi sebenarnya juga banyak terkandung di bawang merah, rebung, tomat, air kelapa, enceng gondok, jagung muda, pakis, jamur, dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak sekali yang ada di sekitar kita pakai sebagai zat PT itu. Kemudian ada namanya hormon auksin. Auksin ini adalah merangsang pertumbuhan gampangnya gitu. Nah, auksin itu juga banyak di bawang merah, toge, kemudian ekstrak buah, tomat, urin, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada ini ya, sitonin. Jadi sitonin itu merangsang pembentukan akar dan batang. Ini banyaknya di mana gitu? Biasanya banyak di bonggol pisang. Karena itu sebenarnya kalau kita lihat di kebun kita semuanya nggak buang gitu sebenarnya. Jadi semua ada. Nah, kompos itu gunanya adalah begini. Jadi meningkatkan kualitas tanah. Jadi kemudian juga memberikan nutrisi untuk tanaman. Biasanya penyerapannya itu pelan-pelan. Jadi artinya begini, lama gitu, nggak langsung cepat habis. Jadi penggunaannya lebih awet. Ya. Karena itu biasanya kalau kita integrated farming dan nggak beli, nah itu bisa menghemat uang kita. Jadi untuk beli pupuk, jadi nggak usah beli pupuk. Nah kemudian kalau dengan menggunakan kompos itu juga penyerapannya juga airnya lebih banyak. Jadi simpan airnya lebih banyak. Jadi biasanya juga membantu juga mengusir penyakit, kemudian karena ekosistem yang baik itu dapat mengusir penyakit, insek dan lain-lain. Dan ini bisa memperbaiki tekstur tanah. Yang tadi kalau terlalu padat, supaya nggak padat gimana caranya? Salah satunya adalah dengan kompos. Nah, jenis-jenis pupuk itu ada macam-macam. Ada namanya pupuk organik padat, kemudian ada pupuk organik cair, ada pupuk hayati. Jadi ada gampangannya ada 3 ya. Jadi pupuk organik padat itu gunanya apa? Untuk memperbaiki tekstur tanah. Kemudian pupuk organik cair gunanya apa? Untuk produksi supaya melimpah lebih cepat. Kenapa? Pupuk organik cair ini cepat untuk produksi. Nah kemudian kalau pupuk hayati itu kita mainan bakteri dan lain-lain seperti yang tadi Bapak Ibu praktekkan. Nah jadi kalau kita jadi sumber bahannya apa gitu. Kalau pupuk organik cair biasanya kita menggunakan dari jus, jadi sayur, limbah buah, ikan dan lain-lain. Nah kemudian pupuk organik padat biasanya pakai jerami, jamur, kemudian kotoran ternak dan lain-lain ya. Nah bedanya pupuk organik cair itu biasanya kandungan bahannya itu rendah serat, kan nanti bentuk cair. Nah kalau misalkan pupuk organik padat seratnya tinggi, ini enggak ada yang bagus saling melengkapi. Soalnya dia memperbaiki tekstur tanahnya. Jadi manfaat gampangannya pupuk organik cair itu biasanya untuk zat PT tadi. Kemudian kalau pupuk organik padat memperbaiki tekstur tanah, memperbaiki daya simpan, kemudian kesuburan tanah. Nah, kemudian prosesnya kalau untuk pupuk organik cair ada 2 macam, anaerob dan aerob. Kemudian tapi pupuk organik padat biasanya prosesnya adalah aerob, membutuhkan oksigen. Nah, kemudian pH-nya, kalau kita lihat pH-nya, pupuk organik cair pH-nya itu antara 3 sampai 4,5 ya, sampai 5. Kemudian kalau pupuk yang padat pH-nya itu 6 sampai 7.
Nah, cirinya apa kalau POC-nya sudah matang? Biasanya sudah nggak ada gelembung. Jadi nanti mainan fermentasi dan lain-lain sampai gelembungnya itu sudah nggak tumbuh lagi. Jadi nanti berarti pupuk organik cairnya sudah matang. Nah, kalau misalkan pupuk organik padat, cirinya adalah sudah nggak panas, sudah hitam dan lain-lain. Nah, prinsipnya, jadi sebenarnya kalau kita belajar di alam ya, kalau di hutan itu semua jadi gitu dan lebih subur. Nah, nanti memang kalau pertanian biasanya kita belajar di hutan. Jadi memang cara pandang kita aja kadang-kadang yang agak beda ya. Jadi sebenarnya biarkan aja tanaman gampangannya semua bahan-bahan organik lama-lama menjadi pupuk secara alami. Tapi kadang-kadang kita butuh lebih cepat. Nah, biasanya kalau kita lebih cepat kita prosesnya seperti ini. Biasanya kalau kita mau bikin kompos ya, yang pertama ini bahan-bahan kering gitu. Jadi kenapa? Supaya nanti kalau kena hujan, kena ini jadi airnya ya. Kemudian kita pakai jadi yang pertama itu kayu-kayu ranting-ranting, kemudian bahan-bahan kering, kemudian kita atasnya itu kita pakai daun-daunan. Nah, atasnya lagi kita pakai kotoran hewan. Nah, ini terus berlapis-berlapis begitu. Jadi kalau mau biasanya 3 hari sekali dibalik gitu. Tapi misalkan nggak mau balik bisa metode model seperti begini. Jadi dikasih bambu model seperti ini. Ini ciri-ciri pembuatan kompos yang sederhana ya. Jadi nanti jadinya apa? Kalau kita lihat suhunya, jadi waktu awal suhunya naik sampai hampir 78-80. Kenapa? Kompos itu sebenarnya steril. Kenapa? Dia suhunya 70-80, dia panas. Nah, cirinya kompos yang jadi nanti adalah sudah suhunya turun, nggak panas lagi. Kalau kita pegang nggak panas. Ya, jadi ciri-ciri kompos sudah tidak bau, sudah tidak panas, warna gelap, sudah hancur, merupai tanah, kemudian sudah bersih dari sampah-sampah anorganik. Jadi intinya begini, kalau kompos kita sebenarnya nggak usah dicampur macam-macam, kasihkan ke tanaman, tanamannya nggak akan mati. Kenapa? Sudah menjadi tanah. Tapi kalau kompos kita kemudian kita kasihkan ke tanaman dan tanamannya mati, berarti kompos kita masih hidup. Kenapa? Nanti ada persaingan antara pernapasan akar sama pernapasan bakteri. Akibatnya mesti akarnya kalah sama bakteri. Jadi nanti akarnya tanamannya jadi kuning, kemudian akhirnya mati. Karena apa? Komposnya masih belum matang. Nah, tadi sudah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, jadi sebenarnya pupuk organik cair. Jadi kalau kita lihat dari sini, N yang paling tinggi ada di mana? Urin kelinci. Jadi kalau untuk organik cair POC, kalau untuk N yang bagus adalah urin kelinci. Nah, kemudian kalau P yang paling banyak ada di mana? Limbah ikan. Jadi kalau kita mau biasanya waktu awal itu kita bisa manfaatkan limbah ikan itu sebagai P itu kan gunanya untuk perakaran. Jadi waktu awal tadi. Nah, K paling tinggi ada di mana? Buah dan sayur. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu bikin POC dari buah dan sayur, kalau kita kasihkan ke tanaman, nanti tanamannya menjadi lebih subur, gak gampang rontok. Nah, kalau hormon-hormon, jadi tadi gibberellin auksin, jadi hormon auksin itu perpanjangan. Kalau auksin paling tinggi ada di mana? Ini gibberellin dulu, gibberellin itu berfungsi perkecambahan pembungaan buah. Jadi yang paling banyak adalah di limbah ikan. Ya, tadi saya cerita tentang asam amino dari limbah ikan, kenapa? Hormon gibberellinnya tinggi sekali. Kalau perakarannya sudah banyak, pertumbuhannya cepat. Ya, kemudian kalau misalkan untuk hormon auksin juga paling tinggi adalah di buah limbah sayur ini ya, hampir sama. Jadi sebenarnya kalau kita buat pupuk dari limbah sayur dan buah, hormon-hormonnya tinggi sekali. Jadi karena itu eman sekali kalau kita mau buang itu semua. Soalnya itu kandungan hormonnya tinggi. Bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kalau untuk kotoran kohe, jadi kalau kita lihat jadi kalau kita lihat N paling tinggi ada di mana? Kalau N paling tinggi ada di
unggas. Jadi kalau kenapa kita ada ayam, ada sapi, ada macam-macam. Jadi kalau kita mau tanam sayur, yang paling bagus adalah kita pakai pupuk dari unggas. Nah, jadi kalau K paling tinggi ada di mana? Ada di domba, ya kan? Ya, domba. Jadi kalau mau K itu bagus untuk buah. Jadi kalau buahnya manis, kalau mau mupuk tanaman, kasih kohe kambing. Nah, kohe sapi itu bagus untuk untuk memperbaiki struktur tanahnya itu. Jadi semua nggak ada yang buang. Nah, ini hampir sama. Ya, jadi ayam tadi sebenarnya itu ya, tadi hampir sama. Ya, jadi kesimpulannya begini. Pupuk kandang unggas atau kelelawar itu bagus sekali untuk sayur. Jadi kalau pupuk kandang dari domba atau kambing yang kaya kalium bagus untuk buah-buahan. Jadi kalau kotoran sapi bagus untuk menggemburkan tanah. Ya, tadi sudah praktek NPK, jadi modelnya hampir sama. Nah, kalau limbah sayur sudah, tadi sudah. Nah, ini. Jadi sebenarnya penyemprotan pemupukannya ada lewat daun atau lewat akar. Jadi nyemprotnya lewat daun itu biasanya waktu proses fotosintesa. Jadi itu biasanya pagi hari. Jadi disemprot. Kenapa? Biar stomatanya buka. Jadi dia semprot. Nah, itu ya. Ya. Nah, ini beda, jadi yang pakai organik sama enggak yang pakai organik. Jadi bedanya kalau pakai pupuk organik memberikan makanan itu ke tanaman dan mikroba tanah. Tapi kalau pupuk kimia hanya memberi makanan ke tanaman saja. Mikroba tanahnya akan mati. Akibatnya apa? Kalau tanaman mikroba tanahnya makin mati, lama-lama tanahnya jadi seperti pasir. Akibatnya ya tidak subur. Karena itu kalau kita mau pupuk ya harus, biasanya kalau memang sulit lepas dari pupuk kimia ya dipadukan antara pupuk kimia sama pupuk organik. Supaya enggak terlalu ini. Tapi kalau mau full ya organik lebih sehat. Nah, sebenarnya kendalanya begini Bapak Ibu. Sebenarnya kesalahan petani itu mikirnya kalau misalkan tanahnya itu produksinya sedikit, kadang-kadang mikirnya itu pupuknya kurang, belum tentu. Jadi kebanyakan itu kenapa kok nggak bisa itu karena pH-nya terlalu rendah. Jadi, nah seperti ini. Jadi sebenarnya kalau pH terlalu rendah, ya pH 4 dan apa, yang bisa diserap itu hanya iron, besi. Jadi kesalahannya petani begini, kalau misalkan pH-nya itu rendah, wah ini pupuknya kurang, ditambah pupuk lagi, tambah pupuk lagi. Akibatnya apa? Makin pH-nya makin rendah. Yang betul pH-nya harus dinaikkan. Jadi kalau pH-nya 6, 6,5, ini semua kena. Ya. Jadi nitrogen bisa diserap, fosfor ada diserap, potasium bisa diserap, semua bisa diserap. Nah, jadi kesalahannya terbesar biasanya ya ini, nganggep pH-nya itu nggak dilihat gitu. Nah, padahal penting sekali kalau kita mau bergerak di dalam pertanian harus tahu pH tanah. Ya, jadi biasanya kalau untuk mengukur pH tanah kita menggunakan pH meter, tinggal tancapkan saja nanti ketahuan pH meternya berapa ya, pH meternya berapa. Nah, bisa pakai kertas lakmus juga bisa. Jadi nanti tinggal nyocokkan warnanya warna apa. Nah, kemudian juga kalau secara tradisional bisa menggunakan kunyit. Jadi nanti kita kunyit dimasukkan, dibelah gitu dimasukkan. Nah kalau asam warnanya seperti kuning itu, kalau netral modelnya seperti itu. Ya. Iya. Jadi kalau nggak ada bahan dan lain-lain bisa pakai kunyit. Nah kemudian kalau kita ngomongnya gini ya, kita belajar di hutan itu ada kenapa hutan itu subur. Sebenarnya hutan itu menjatuhkan daun-daun. Nah daun-daun itu nggak ada yang sapu. Akibatnya dia akan membentuk lapisan. Kita ngomongnya adalah selimutnya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang kasih selimut. Nah ketika ada daun-daun seperti itu,
Air bisa masuk tapi penguapannya rendah karena tertutup daun. Nah, ketika tertutup daun, bakteri mulai hidup, cacing mulai hidup. Itu yang bikin tanahnya menjadi subur. Jadi sebaiknya kalau nanti di daerah bisa menggunakan model seperti ini. Jadi kasih seresah-seresah daun di atasnya ini juga menghambat pertumbuhan rumput. Kan rumput kalau nggak ada cahaya kan mati. Jadi lebih subur, semua mikro di dalamnya bisa hidup, kelembapannya bagus. Nah, tanahnya otomatis menjadi subur. Nah, biasanya kalau model begini kita nggak butuh membaca terlalu lama, terlalu banyak gitu. Jadi kadang-kadang ya setahun sekali atau apa. Jadi kita kasih selimutnya aja, kasih seresah-seresah daun. Jadi dia bisa, bukan berarti nggak ada yang baca. Yang baca itu nanti ada cacing, ada itu dan lain-lain. Itu yang membuat tanahnya menjadi subur. Ya. Nah, jadi modelnya seperti gini, jadi kasih aja seresah-seresah daun. Jadi biasanya kalau ini ya dicoper dulu, dihaluskan dulu, dikasih ke media tanaman. Ya. Jadi gampangnya hama ini nanti kita, jadi kerja nabati itu biasanya mengusir. Kemudian mencegah makannya insek, kemudian dapat memabukkan. Nah, biasanya bahan-bahan yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi kalau prinsipnya semakin banyak bahan yang digunakan, semakin baik. Jadi kalau misalkan penyakit jamur dan kutu, biasanya kita pakai yang bau-bauan itu, bawang putih, cengkeh, daun sirih. Nah, untuk kutu daun bisa pakai ini, untuk serangga bisa pakai seperti ini. Prinsipnya yang nggak dimakan sama ulat. Jadi seperti itu. Nah, misalkan ada di daerah yang berbatu-berbatu, biasanya prosesnya kita pakai lubang, kemudian kita pakai irigasi seperti ini. Jadi kita isi kompos, penyubur tanah, baru kita tanam. Nah, kendalanya kalau misalkan perkotaan ya, jadi yang sulit ya tadi seperti kita praktek, cuma ini dari kemudian vertikultur dan lain-lain ya. Jadi kemudian kalau tanaman perkotaan biasanya untuk dataran rendah bisa ya seperti sawi, timun, kangkung, pakcoy, kacang panjang. Nah, ini biasanya ada di kota-kota. Jadi yang untuk dataran rendah biasanya. Nah, kemudian kalau pagar, biasanya kita sarankan kita nanam daun kelor, daun katuk, kemudian daun Afrika. Nah, ini sebenarnya bagus sekali untuk, daun kelor itu sebenarnya bagus juga untuk pupuk, untuk nutrisi hewan juga bagus, untuk semuanya juga bagus. Jadi kalau kita lihat potasiumnya lebih banyak, kemudian kalsiumnya juga lebih banyak dari susu, istimewanya daun kelor seperti itu. Ya, ini lahan yang di tempat kami yang di Pujon. Jadi kami sudah pakai irigasi tetes, jadi kita tanam semua. Ya. Ya, ini selada. Jadi sistem irigasi bisa dari bawah, bisa dari atas. Jadi kalau bawah kita pakai drip irigasi, kemudian dari atas kita pakai sprinkle. Nah, ini dari atas, jadi kita pakai, kalau kita mau organik lebih aman pakai net ya, jadi lebih aman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian standar panen. Jadi kalau kita mau standar panen, biasanya adalah ketinggian tanaman adalah 25 sampai 30 cm. Kenapa? Biar packagingnya bagus. Jadi kalau kita tanaman daun itu nggak boleh sampai berbunga. Jadi kalau berbunga nutrisinya turun, berkurang. Jadi kita pakai sebenarnya di bawah sebelum berbunga. Tapi kalau Bapak Ibu sudah praktekkan semua yang tadi lakukan, biasanya misalkan panennya 30, kita semua pembinaan tanah, jat PT dan lain-lain nggak sampai 20 hari Bapak Ibu. Jadi lebih cepat. Kalau tanamannya muda, itu kan istilahkan daun muda gitu. Nah, daun muda itu artinya makanannya tuh enak, renyah dan manis. Iya. Kalau tua itu kan seratnya banyak. Jadi ya lebih itu seratnya banyak. Ya.
Jadi ini jadi produk, kemudian nah prosesnya seperti ini, proses pengolahan sawi segar. Jadi sorting, cuci dan lain-lain akhirnya masuk ke storage. Ya, ini yang lain ya ini yang di tempat kita. Jadi kalau kita mau kirim biasanya kita pakai styrofoam kemudian kita kasih es. Kenapa? Supaya sampai di konsumen segar. Ya. Jadi pakai gini. Jadi kalau ya lebih praktis gitu. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Jadi secara singkat, ya untuk dasar-dasar pertanian. Iya, soalnya waktunya cuma 1 jam. Iya, udah, ya. Ya, kita cuma ada kurang sedikit ya. Jadi ya 3 penanya aja, soalnya waktunya. Ya, oke, silahkan. 1, 2, 3 sudah. Nanti kalau pertanyaan besok pagi ya. Ya, silakan sebentar. Kita ngebut soalnya waktunya pendek Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ini Pak Bayu mau ngisi. Awalnya? Ya. Ya, silakan yang tadi. Ya, tadi mic-nya. Enggak ada mic-nya di sini. Ya, maaf ngebut soalnya apa namanya? Waktunya pendek. Mana, Pak? Ya, tadi. Berdiri dulu, Pak. Berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi membahas masalah N, Pak, unsur N. Jadi unsur N itu ada padat, ada cair. Saya pernah dengar itu ada yang berbentuk nitrat, ada yang berbentuk nitrit. Saya mohon penjelasannya, Pak. Hanya itu aja, Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jadi tadi ada pupuk cair sama pupuk padat ya. Jadi sebenarnya ada N-nya tinggi di pupuk cair, kemudian ada di pupuk padat juga. Nah sebenarnya tadi gunanya, fungsinya berbeda. Pupuk padat itu fokus utama adalah memperbaiki struktur tanahnya. Ya, untuk struktur tanahnya. Dan untuk mempercepat produksi, biasanya kita pakai POC. Kenapa pakai POC? POC itu gampang terserap. Jadi POC itu kan sudah difermentasi. Fermentasi itu memecah dari yang sederhana menjadi yang kompleks menjadi yang sederhana gitu kebalik. Jadi semakin sederhana makin lama fermentasi itu semakin bagus. Nah, sebenarnya tadi metodenya kan macam-macam. Bisa dikocor atau diliwat di stomata tadi. Ya, jadi sebenarnya kalau bisa dilakukan dua-duanya, Pak. Ya, jadi nitrat, nitrit itu sebenarnya poinnya untuk pupuk padat, pupuk cairnya itu sebenarnya fungsinya ada berbeda-beda. Kalau ada air enggak? Sebenarnya begini, kalau kita pupuk organik cair ya mesti ada air. Kalau pupuk organik padat ya kita padat. Jadi sebenarnya pupuk organik cair itu mempercepat tanamannya bertumbuh. Jadi kalau yang padat tadi untuk memperbaiki tekstur tanahnya. Tapi sebenarnya juga di padat itu juga bisa diserap N-nya dan lain-lain. Ya, lebih lama dibandingkan kalau disemprot cair ya. Tapi oke, jadi sebenarnya pupuk itu sebenarnya kalau tadi saya cerita penyerapannya itu perlahan-lahan. Jadi pelan. Jadi ya enggak apa-apa Pak, jadi makin subur aja, jadi seperti itu. Nah cirinya sebenarnya kalau pupuk organik cair yang sudah matang, biarpun nggak usah diencerkan sebenarnya juga nggak mati tanamannya. Yang menjadi kendala itu adalah pupuknya masih hidup. Kalau disemprotkan nanti gosong. Soalnya kan prinsipnya kalau prinsip organik pupuk padat itu kan seperti tanah. Nah seperti pupuk organik cair juga prinsipnya seperti air yang sudah jadi tanah. Jadi biarpun banyak sebenarnya juga enggak apa-apa. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang gunanya masing-masing. Jadi yang bagus apa? Ya tiga-tiganya kita pakai. Yang hayati itu sebenarnya untuk bakteri. Kebanyakannya kan begini. Kalau tanahnya enggak subur, kemudian dipupuk lagi, tambah pupuk lagi. Sebenarnya di situ itu banyak
komponen NPK-nya, tapi tanaman nggak bisa serap. Kenapa? Untuk menyerap itu butuh bakteri, butuh mikro untuk mengikat NPK-nya itu. Nah, bakteri NPK nggak bisa hidup. Kenapa? pH-nya rendah. Karena itu pH-nya harus dinaikkan. Jadi bakteri dan lain-lain itu, mikro dan lain itu hidupnya itu tergantung dari pH. Jadi kita bikin pH-nya menjadi lebih netral, 6,5 tadi. Kalau sudah 6,5, semua bisa diserap. Jadi itu otomatis jadi bakteri tumbuh itu berdasarkan pH. Jadi kalau pH-nya asam, bakterinya adalah bakteri asam. Kalau dia naik ke netral, 0,5 bakteri asamnya mati. Yang hidup adalah bakteri yang netral. Jadi bakteri yang bagus yang bisa menyerap unsur NPK itu dalam tanah, Pak. Ya. Ya, sama-sama. Ya, silahkan di depan, Mas. Nanti terakhir yang belakang. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu Pak keliling di kelompok-kelompok tani yang ada di daerah saya Pak, di Kutai Timur, khususnya di Kota Sangatta itu. Kemudian saya bertanya, apakah di daerah yang cocok untuk tanam kedelai? Dia bilang cocok Pak. Kasusnya adalah daunnya yang lebar Pak, tapi buahnya kecil. Kira-kira unsur apa yang bisa dimasukkan di situ sehingga buahnya bisa besar? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat tadi komposisi buah itu dipengaruhi oleh apa? Kalium K. Jadi sebenarnya pembesaran buah dan lain-lain intinya jadi sebenarnya tadi banyak di kemudian hormon gibberellin juga terpengaruh. Jadi saran saya bisa Bapak buat yang K-nya tinggi. K-nya tinggi berarti pupuknya dari kambing. Ya, jadi gampang kalau K itu kambing gitu kan tinggi. Kemudian N ayam. Nah, kemudian kalau ini jadi Bapak bisa komposisi pupuk organik cairnya bisa pakai buah sama sayur. Jadi yang hormonnya bagus tadi saya cerita hormonnya bagus sekali. Nanti bisa disemprotkan pembenah tanahnya pupuk padatnya pakai kambing, Pak. Tapi sebenarnya campur aja, kalau ada sapi juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya biar memperbaiki tekstur tanahnya. Memang paling banyak N-nya, K-nya di kambing. Tapi sebenarnya juga struktur tanahnya dan lain-lain kita butuh. Supaya daya ikat, daya serap, kemudian untuk pernapasan akarnya juga baik. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Mungkin terakhir belakang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita telah mempelajari cara pembenahan tanah. Segala sesuatunya berkaitan dengan pupuk, berkaitan dengan pH. Misalnya kita sudah benahi tanahnya, pH-nya enggak mencapai yang diinginkan Pak. Bagaimana memperbaiki lagi supaya pH-nya kita dapat di antara 6 sampai 7. Ya. Ya, itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya tadi yang saya ceritakan adalah pakai abu Bapak Ibu ya. Jadi paling cepat itu pakai abu atau arang. Jadi memang bisa pakai dolomit, tapi kadang-kadang dolomit itu kurang cepat. Yang paling cepat itu sebenarnya pakai arang. Jadi kita bisa pakai arang atau abu, itu bisa meningkatkan pH tanahnya itu. Nah, itu kalau kita itu harus pH-nya harus 6,5 Pak. Harus dinaikkan. Nah, saran saya ya pakai abu atau arang itu Pak, itu paling cepat itu sudah. Jadi kalau di daerah itu ada abu, kemarin tadi ada yang cerita ya banyak abunya, nah itu bisa menaikkan pH Pak. Kalau misalnya sudah dari 4 baru sampai 6 Pak, mau dinaikkan lagi sampai abu lagi? Iya. Jadi nanti sebenarnya otomatis kalau sudah 6,5 semua bahan itu terserap. Kesalahannya itu kan, jadi kalau semakin pH-nya itu turun, itu mempengaruhi bakteri dan yang ada di dalamnya itu. Biarpun kita kasih pupuk macam-macam, kalau pH-nya nggak jadi 6,5, dia nggak akan terserap. Ya 6 itu masih oke Pak sebenarnya, 6 itu masih oke. Kalau 4 itu yang parah.
5,5 itu tanaman, hebatnya tanaman ciptaan Tuhan itu biarpun agak ekstrim begitu, tetap hidup, tapi tidak optimal. Ya, jadi nggak optimal, karena itu kita harus naikkan pH-nya itu. Ya, oke Bapak Ibu, ini maaf Pak, jadi waktunya jadi habis ini Pak Bayu nanti bisa, ya jadi nanti biar nggak terlalu malam. Oh salah aku, oke, nggak apa-apa. Makasih Pak atas kesempatannya. Langsung saja yang pertama Pak, tadi bicara tentang pemupukan Pak ya, termasuk misalnya menaikkan pH tanah tadi Pak ya. Nah itu cara ngasih pupuknya itu gimana? Apa digali, ditanam gitu, atau ditabur aja di atas? Itu satu. Yang kedua, Bapak tadi cerita kalau kebanyakan siram air itu kan tanamannya jadi bisa kuning Pak ya. Nah bagaimana kalau di suatu daerah itu curah hujannya tinggi gitu Pak, gimana ngatasinya? Dan berapa lama tahan dia terendam air, berapa hari gitu? Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Jadi yang pertama tadi pH-nya. Jadi sebenarnya bisa ditabur dan kemudian waktu di kultivator itu benar dicampur saja. Jadi dia homogen. Jadi lebih cepat sebenarnya. Jadi kan sekarang pakai kultivator semua ya. Jadi kasih arang dulu kemudian di kultivator biar dia teraduk merata. Jadi kenapa? Sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah dengar biocam ya, biocam itu artinya bio yang diarang. Jadi sebenarnya pembenah tanah, kasihkan di pembenah tanah kemudian kasih arang itu. Sebenarnya ada bakterinya, ada naikkan pH-nya. Jadi lebih lengkap itu. Jadi saran saya seperti lebih cepat, jadi nanti teraduk gitu ya. Jadi waktu ngolah lahan pakai kultivator itu langsung taruh kemudian diaduk biar cepat rata ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Hah? Oh iya, jadi curah hujan tinggi gimana caranya biar bernafas. Kalau tadi kan diajarin bikin gulutan ya. Nah kalau curah hujannya tinggi, gulutannya harus lebih tinggi dibandingkan dia nggak boleh terendam. Jadi gunanya gulutan itu sebenarnya airnya biar habis. Jadi semakin gulutan itu semakin banyak ini harus dia lebih di atas. Supaya apa? Dia nggak berendam. Jadi akar itu prinsipnya bernafas. Jadi kalau misalkan di pot dan lain-lain banyak air ya harus lubangnya kurang banyak. Jadi nanti struktur pembagian kan tadi udah diajarin bagi untuk ini harus bisa poros gitu. Jadi biarpun terlalu banyak air dia airnya keluar. Oke. Ya, begitu Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat.